Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Putri Yuliana Chandrawati. Kali ini, aku akan ngebahas tentang analisis usaha pisang coklat lumer. Dunia sudah mengakui kelezatan kuliner Nusantara. Indonesia dikenal dengan memiliki keberagaman kuliner. Makanan cemilan khas Indonesia, salah satunya yaitu picok atau pisang coklat. Picok adalah makanan khas desa Hagarmukti. Di daerah ini, banyak pohon pisang. Hampir setiap sudut RT terdapat pohon pisang. Picok adalah kepanjangan dari pisang coklat. Makanan ini laris manis di jalanan. Picok paling enak dimakan selagi hangat, karena kamu akan mendapatkan tekstur yang renyah, rasa yang manis, gurih, dan lelehan coklat di saat yang bersamaan. Next, analisis situasi. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak dilakukan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. SWOT sendiri adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menilai masalah dan memanfaatkan situasi yang ada sebaik mungkin yang melekat pada bisnis. Usaha pisang coklat lumer merupakan jajanan yang murah dan lezat. Dengan lumeran coklat di dalamnya membuat menarik perhatian bagi pecinta coklat. Tempat usaha yang strategis sehingga dengan mudah untuk dijangkau. Jajanan yang satu ini digemari semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Next, profil usaha. Nama usahanya yaitu pisang coklat lumer. Nama pemiliknya Ahmad Mufli. Jenis usahanya yaitu kuliner. Beralamat di depan kampus Unsera. Sudah beroperasi semenjak November tahun 2021. Next, yaitu tujuan khusus dan target. Tujuan dari pengembangan usaha picok ini adalah memberikan nuansa yang berbeda kepada pecinta makanan, bahwa di Indonesia memiliki beraneka ragam makanan yang lebih baik dari makanan bangsa asing, sehingga mereka akan menghargai makanan hasil kreativitas budaya Nusantara dan meninggalkan makanan-makanan cepat saji atau fast food. Dan ini juga untuk melestarikan makanan khas Nusantara sebagai ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia dan mencegah dampak negatifnya makanan cepat saji. Target pasar utama dari usaha ini adalah mahasiswa Universitas Serang Raya. Namun, karena lokasinya yang sangat strategis, jadi para konsumennya bukan hanya mahasiswa saja, bahkan seluruh kalangan dan tingkat usia maupun ekonomi, mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas, karena harga produknya yang cukup terjangkau. Next, analisis usaha. Pembahasan pertama yaitu peluang usaha. Menurut Kotler tahun 2008, peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana suatu usaha dapat beroperasi secara menguntungkan. Pisang coklat lumer membuka usaha secara offline sehingga memiliki potensi dasar yang baik karena menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Berikut adalah grafik pendapatan usaha pisang coklat lumer selama 1 tahun atau 12 bulan pada tahun 2022. Dari grafik berikut, bulan Oktober menunjukkan tingkat pendapatan paling tinggi dan bulan-bulan sebelumnya atau sesudahnya memiliki kenaikan dan penurunan. Menurut Kasmir dan Jafkar tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan.
untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, kelayakan usaha bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang bisnis pemula, sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Yang pertama yaitu investasi awal atau modal. Dari usaha pisang coklat lumer ini dapat investnya yang pertama itu modalnya sebesar 800.000. Dan produk yang dijual yaitu ada pisang coklat dan pisang keju. Pisang keju dan coklat ini hanya dalamnya saja, dan untuk harga jualnya per buah yaitu sebesar 2.500. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan atau penghasilan merupakan perhitungan hasil yang didapat. Nilai pendapatan berfungsi untuk proyeksi pendapatan pada periode selanjutnya dengan nilai keuntungan dan biaya yang berbeda. Berikut adalah contoh dari tabel pendapatan pada usaha pisang coklat lumer di tahun 2022 dari bulan September sampai dengan bulan Agustus. Dan dapat kita lihat dari informasi tersebut, untuk usaha pribadi milik Mas Ahmad memperoleh keuntungan yang cukup besar, serta memiliki potensi target pasar yang cukup baik. Next yaitu analisis break-even point atau BEP. Analisis BEP membantu bagaimana perusahaan bisa mengefisienkan produksinya untuk mencapai laba yang optimal. Adanya perhitungan BEP ini adalah sebagai pedoman bagi pengusaha untuk mengefisienkan produknya untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Pengusaha bisa menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomis bagi bisnisnya pada periode mendatang. Pengusaha juga menjadi lebih jeli dalam memberikan inovasi pada jasa-jasanya. Ada 4 komponen pembentuk perhitungan break-even point atau BEP, yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan pendapatan. Break-even point atau BEP umumnya dapat dihitung menggunakan 3 metode, yaitu metode persamaan, metode margin kontribusi, dan metode grafik. Meskipun memiliki perbedaan bentuk atau variasi analisis, namun pada dasarnya hasil akhirnya tetap sama. Dengan menggunakan pendekatan aritmatika, dalam menentukan BEP usaha, saya menggunakan metode persamaan. Perhitungan BEP pisang coklat lumer dapat ditemukan dengan rumus berikut. Jadi rumusnya yaitu total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel setiap unit. Dengan total biaya tetapnya yaitu sebesar 900.000 dan harga jual per unitnya 5.000 dan biaya variabelnya tidak ada. Jadi hasilnya yaitu sebesar 180 unit. Next, analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha atau disebut juga feasibility study adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Pengertian layak dalam penelitian ini adalah kemungkinan dari gagasan suatu usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial maupun sosial benefit. Dengan adanya analisis kelayakan ini, diharapkan risiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Dan dari data yang ada, usaha milik Mas Ahmad ini yang berada di depan kampus Unsera dengan data analisis BEP bahwa usaha ini menghasilkan untung yang cukup besar dengan biaya paling tinggi dikeluarkan oleh biaya gaji. Next yaitu pembahasan.
Terkait aspek-aspek yang perlu diketahui dalam analisis kelayakan usaha, di antaranya yaitu aspek kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Dengan dilakukannya analisis terhadap aspek-aspek tersebut, kami diharapkan usaha akan berjalan lancar dan sukses serta dapat mengatasi berbagai masalah yang akan datang ke depannya. Berikut adalah penjabaran keempat aspek tersebut. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha ini yaitu rasanya yang enak dan lezat membuat banyak yang suka. Yang kedua yaitu harganya yang terjangkau, membuat banyak yang membelinya. Yang ketiga yaitu lokasinya yang sangat strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu bahan baku buah pisang yang tidak tahan lama. Yang kedua, piscok menjadi kurang renyah jika sudah tidak hangat. Yang ketiga, kurangnya strategi branding sehingga belum banyak dikenal banyak orang. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang yang pertama yaitu target pasar yang besar, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Yang kedua, banyak masyarakat Indonesia yang suka cemilan yang manis-manis. Yang ketiga, piscok bisa dijadikan sebagai pengganjal perut ketika sibuk. Yang keempat, hadirnya piscok frozen yang praktis dan tahan lama. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu penjual piscok sudah banyak sekali atau red ocean. Jadi banyak banget gerai piscok lumer. Yang kedua, tidak setiap orang suka dengan buah pisang. Yang ketiga, harga bahan baku yang dikeluarkan di luar kendali dari kita. Yang terakhir yaitu produk substitusinya atau penggantinya banyak banget. Jadi gak cuman piscok saja gitu, banyak yang lainnya. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari analisis usaha dari saya. Kesimpulannya yaitu usaha pisang keju lumer ini memiliki banyak keuntungan yang lumayan. Dengan modal sekitar 800.000, kita udah bisa mendapatkan semua bahan keperluan untuk membuat pisang coklat lumer. Saran dari saya berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa perlu adanya inovasi dan kreativitas agar biaya yang disediakan dapat memberikan keuntungan yang lebih meningkat. Membuat resep usaha piscok lumer yang enak dengan sensasi baru tentu perlu dicoba. Tidak ada salahnya mencoba dengan resep dasar terlebih dahulu untuk menentukan atau menemukan jenis pisang yang cocok, tingkat kematangan yang tepat, dan mengembangkan resep setelah menguasai pengolahan dasarnya. Ya, cukup sekian dari saya. Saya Putri Yuliana Cenawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.